Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga calon presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari mendatang. Dengan mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, debat ketiga ini juga nantinya akan dihadiri oleh 11 panelis terdiri dari peneliti, praktisi, hingga para pakar. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Anggota KPU Republik Indonesia Agus Melas mengatakan terdapat penambahan subtema di debat ketiga ini. Dari sebelumnya hanya memakai 4 tema menjadi 6 tema. Terdiri dari pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Adapun untuk format debat, Agus menjelaskan tidak akan merubah format debat capres sebelumnya, yang mana nantinya segmen pertama akan dibuka dengan penyampaian visi misi dan program kerja. Kemudian ditutup dengan penyampaian pernyataan kesimpulan oleh masing-masing capres pada segmen ke-6. Kemarin kan posisinya 4 tema. Nah, pertahanan dan keamanan tetap jadi tema tersendiri. Kemudian hubungan internasional kami expand dengan globalisasi. Kemudian geopolitik sebagai isu tersendiri itu kami expand dengan politik luar negeri. Jadi ada 6 subtema yang nanti dibahas dalam debat ketiga pada tanggal 7 Januari. Selain itu, KPU juga telah mengkonfirmasi kehadiran 11 panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan seputar isu dari tema debat ketiga yang akan diikuti oleh debat para cawapres. Mereka adalah para peneliti, praktisi, dan pakar dalam bidang-bidang terkait termasuk pertahanan, hukum internasional, hukum laut, serta hubungan internasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat per 31 Desember sebanyak 31,5 juta nomor induk kependudukan telah melakukan transaksi LPG 3 kg. Hingga kini pemerintah terus menyosialisasikan program pendistribusian LPG tersebut agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu di seluruh Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan hingga 31 Desember 2023, dari 189 juta nomor induk kependudukan yang sudah melakukan transaksi, terdapat 31,5 juta NIK yang telah terdaftar di sub penyalur atau pangkalan resmi LPG tabung 3 kg. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Aryaji menjelaskan, berdasarkan data percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim, terdapat 24,4 juta NIK merupakan konsumen dan 7,1 juta NIK merupakan konsumen on demand. Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang telah terdata. Bagi pengguna LPG 3 kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub penyalur atau pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran dan dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia. Dari 189 juta NIK itu yang sudah melakukan transaksi sebesar 31,5 juta. Yang on demand, artinya yang mendaftar di tempat, itu sebesar 7,1 juta. Karena apa? Karena belum terdaftar. Jadi artinya kalau ada masyarakat datang, kemudian dicek di sistem belum ada, diperkenankan untuk mendaftar. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan, mengatakan bahwa pihaknya juga terus melakukan pengawasan melalui data pengguna LPG tabung 3 kg di sub penyalur atau pangkalan ke dalam sistem berbasis website atau merchant apps. Di dalam proses pendataan ini merupakan salah satu upaya kita untuk melakukan pengawasan, sehingga pada saat nanti akan ditetapkan regulasi, kita sudah memiliki database siapa-siapa saja yang melakukan konsumsi.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melaporkan serapan insentif motor listrik mencapai 11.532 unit atau sekitar 78 miliar rupiah sepanjang 2023. Jumlah tersebut masih jauh dari kuota yang ditargetkan, yakni 200.000 unit dengan anggaran 1,4 triliun rupiah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang dikutip dari artikel Berita Antara mengatakan, serapan program subsidi atau bantuan pembelian motor listrik pada tahun 2023 mencapai 11.532 unit atau sekitar 78 miliar rupiah dari kuota yang ditargetkan, mencapai 200.000 unit dengan anggaran 1,4 triliun rupiah. Adapun salah satu penyebab rendahnya serapan program bantuan motor listrik ini yakni kemampuan baterai kendaraan termasuk lama waktu pengisian. Sejak lama, Kemenperin telah melakukan komunikasi dengan produsen motor listrik guna mendorong adanya standarisasi baterai kendaraan listrik. Menurut Menperin Agus, hal itu diperlukan untuk menciptakan level persaingan yang adil di industri tersebut. Di sisi lain, Menperin mengungkapkan rendahnya serapan program bantuan pembelian motor listrik juga ternyata mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran yang menurun 77 hingga 80%. Atas rendahnya serapan anggaran tersebut, Menperin telah melayangkan surat permohonan pengembalian anggaran kepada Kementerian Keuangan. Sedangkan pada tahun 2024, Menperin menyebut alokasi bantuan pembelian motor listrik sebanyak 50.000 unit dengan total anggaran 350 miliar rupiah. Menperin pun optimis target program tersebut pada tahun ini akan terpenuhi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan pemberlakuan pajak rokok atas rokok elektrik mulai tanggal 1 Januari 2024. Dengan kebijakan ini maka pengenaan pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK/2023 mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok termasuk rokok elektrik. Aturan itu diterbitkan pada 30 Desember 2023 dan mulai berlaku per 1 Januari 2024. Pemberlakuan pajak rokok elektrik merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018. Rokok elektrik merupakan salah satu barang kena cukai sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang salah satunya adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, carutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luki Alfirman menyebut, pengenaan pajak rokok elektrik lebih menekankan tujuan memberikan keadilan daripada soal penerimaan negara, di mana menurutnya pengenaan pajak rokok mengikuti pemungutan cukai hasil tembakau atau CHT sebesar 10%. Sementara itu, penerimaan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 sebesar 1,75 triliun rupiah atau hanya 1% dari total penerimaan CHT dalam setahun. Dengan demikian, pengenaan pajak rokok bukan soal penerimaan negara, melainkan memberikan keadilan lantaran rokok konvensional telah dikenakan pajak sejak tahun 2014. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.